Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun faktanya, permasalahan hukum tetap ada di masyarakat. Apakah ada yang salah di sini sehingga hukum tidak dapat mencapai tujuannya? Atau ada yang terlewatkan dalam studi hukum? Yuk, hari ini kita menelaah hukum dari sudut pandang yang berbeda untuk dapat membantu hukum untuk menuju pada tujuannya. Telah hadir bersama saya, Prof. Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khusus untuk kita semua membahas Socio-Legal Studies. Prof. Sulis, apa kabar? Terima kasih, baik sekali. Semoga Albert juga sehat. Sehat, Prof. Prof. Sehat? Terima kasih banyak. Kita mulai ya, kita belajar tentang Socio-Legal Studies dari Prof. Sulis ya. Teman-teman, sebelum kita lanjut diskusi ini, kita perlu paham dulu seperti biasanya, ini adalah diskusi kita berdua. Untuk tujuan edukasi hukum dan diskusi hukum kita bersama. Kami nggak dalam rangka memberikan pendapat hukum atau nasihat hukum tentang apapun kepada siapapun. Oke, kita lanjut ya. Prof. Sulis, apa itu Socio-Legal Studies? Terima kasih untuk pertanyaan ini. Socio-Legal Studies itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Sesungguhnya yang dipelajari adalah pertanyaan-pertanyaan hukum, persoalan-persoalan hukum, namun ketika menjawab tidak hanya digunakan pendekatan hukum normatif saja, memeriksa pasal-pasal, menganalisisnya, tapi juga melihat bagaimana pasal-pasal itu direspon, dimaknai oleh warga masyarakat, oleh para pihak, kemudian juga apakah pasal-pasal itu dipatuhi atau dilanggar, dan mengapa, kemudian ketika hukum negara atau hukum yang lain di luar negara, adat, agama, kebiasaan, atau percampuran di antaranya itu juga dianggap ada yang kurang adil, maka masyarakat itu memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan baru sesuai dengan apa yang mereka butuhkan pada zamannya, begitu ya. Nah, ketika menjawab berbagai persoalan hukum ini, maka socio-legal scholar itu melakukan analisis dan juga penelitian-penelitian yang meminjam pendekatan dari ilmu-ilmu lain, utamanya ilmu sosial. Maka disinilah bisa dikatakan socio-legal studies itu adalah ilmu hukum interdisiplin. Apakah itu interdisiplin? Yaitu menjawab persoalan hukum tertentu dilakukan secara berkolaborasi antara sarjana hukum dengan sarjana yang lain, ya, antropolog, sosiolog, ya, bahkan juga barangkali ilmu keteknikan ketika menjawab persoalan-persoalan pembuktian korupsi. Nah, kolaborasi itu melahirkan ilmu baru, yaitu dalam hal ini socio-legal studies. Jadi sekarang ini tren dari ilmu pengetahuan global memang adalah interdisiplin, bahkan transdisiplin. Apa itu? Kolaborasinya ditambah dengan para pihak dari pengguna ilmu itu, bisa pemerintah, bisa industri, warga masyarakat, itu namanya transdisiplin. Nah, jadi dari kolaborasi itu dilahirkan ilmu baru. Ada juga yang namanya multidisiplin, kolaborasi untuk menjawab suatu persoalan tertentu, solusinya seperti apa, ya, dari orang-orang yang berlatar belakang ilmu berbeda tetapi tidak melahirkan ilmu baru. Itu multidisiplin. Kalau interdisiplin ya jadi cocok. Socio-legal studies adalah suatu ilmu baru, ilmu hukum yang ketika menjelaskan meminjam berbagai pendekatan dari ilmu lain, khususnya ilmu sosial. Prof. Sulis, tadi Prof. Sulis bilang kalau socio-legal studies itu merupakan pendekatan hukum interdisiplin.
hukum udah terbentuk lama, Prof. Dan sudah rigid dan sudah ada. Kenapa sekarang saatnya membuka diri oleh hukum itu sendiri terhadap pendekatan interdisiplin yang selama ini tidak pernah dilakukan? Ya, terima kasih. Studi hukum sebagai suatu dokumen hukum, legal text, itu kan mengatur hal-hal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan, dari kejahatan, dan memastikan distribusi keadilan ya. Sehingga yang ada di dalam teks itu adalah cita-cita, ideal-ideal, sehingga bunyinya kan barang siapa, setiap orang, begitu ya. Nah, tetapi di dalam prakteknya selalu ada jurang antara apa yang tertulis di dalam teks itu dengan kenyataan hukum, dalam praktek hukum. Oleh karena itu selalu ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, ada proses hukum, ada penjara gitu. Jadi hukum itu tidak pernah menepati janjinya dan memang semacam itu hakikatnya karena selalu ada perbedaan antara cita-cita dengan kenyataan. Begitu. Oleh karena itu jadi dibutuhkan ilmu untuk menjelaskan mengapa warga masyarakat itu mematuhi hukum, melanggar hukum, bahkan warga masyarakat itu bisa menciptakan hukumnya sendiri, mereka punya kapasitas untuk menciptakan hukumnya sendiri apabila hukum negara atau hukum lain di luar hukum negara, ada banyak sekali, hukum adat, hukum agama, hukum kebiasaan, yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilannya. Oleh karena itu kita memerlukan suatu ilmu untuk bisa menjelaskan bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat gitu. Ada hal yang menggelitik saya juga sih, Prof. Ketika sebenarnya dalam pemahaman saya hukum rata-rata tertinggal. Progres masyarakatnya sudah berkembang tindakannya, tapi belum ada aturannya. Atau kegagalannya juga karena hukum sebenarnya bukan benar-benar hukum. Hukum itu kan secara nggak langsung sudah jadi produk politik. Gitu, Prof. Bagaimana tuh, Prof? Pertama soal bahwa hukum tidak pernah bisa mengejar perkembangan masyarakat itu betul ya. Bagaimana hari ini masyarakat itu berkembang sangat cepat, terutama karena temuan sains dan teknologi digital, itu tidak pernah bisa dikejar oleh hukum yang proses pembuatannya sangat lama, sangat terkendala oleh proses-proses politik. Dan kalau masih semester 1 ya mahasiswa belajar tentang bagaimana hukum yang normatif gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari semester 3, mereka sudah membuka buku legal theories itu secara lebih advance, maka mereka belajar tentang critical legal studies. Ternyata hukum itu dibuat bukan untuk hal-hal yang indah, melainkan untuk mendefinisikan kepentingan dari mereka yang punya kuasa. Disitulah soal-soal politiknya ya. Jadi ketika hukum itu tidak bisa mengejar perkembangan masyarakat yang begitu cepat, maka sebenarnya ada suatu ruang di mana hukum bisa cepat dibuat, yaitu melalui putusan-putusan pengadilan, putusan hakim. Nah, di Belanda sendiri yang katanya akar hukum Indonesia sama dengan akar hukum Belanda karena kolonialisasi masa lalu ya, itu sudah diyakini hari ini bahwa sudah lama sebenarnya bahwa yang namanya sumber hukum itu bukan hanya kodifikasi undang-undang tetapi juga putusan hakim. Dan putusan hakim ini sebenarnya adalah secondary legislature menurut Aharon Barak ya, seorang hakim yang sangat terkenal itu. Dan ketika putusan hakim lahir, sebetulnya itu adalah kesempatan bagi para hakim untuk membuat hukum baru. Itulah yang disebut judgment law ya. Dan sekarang ini praktek hukum di Belanda selalu diupayakan agar kepastian hukum lahir dari putusan-putusan hakim. Buat mereka yang namanya jurisprudensi itu adalah setiap putusan pengadilan adalah jurisprudensi. Dan disitulah sebenarnya kesempatan emas untuk
membuat hukum-hukum baru tanpa proses yang berbelit-belit di parlemen. Itu sebenarnya. Cuman saya nggak tahu bagaimanakah di Indonesia putusan-putusan hakim ini kedudukannya dipandang gitu. Di Indonesia jurisprudensi itu tidak otomatis menjadi hukum. Iya, betul. Karena bicara soal akses, tidak setiap putusan bisa diakses oleh publik. Iya. Jujur masih sangat buruk sekali keterbukaan putusan-putusan yang ada dari lembaga peradilan kita. Dan yang kedua itu, hakim boleh mempertimbangkan jurisprudensi, tapi dia tidak terikat. Iya, betul. Beda sekali sama sistem hukum di Anglo-Saxon atau di Amerika Serikat. Bahkan putusan hakim itu benar-benar bisa jadi hukum. Dan hakim selanjutnya akan terikat dari contoh case-case dan putusan yang udah ada. Nah, itu menarik sekali bicara soal ini ya. Kalau di negeri Belanda itu Prof. Adrian Bettner bilang, apabila ada putusan di mana ada dissenting opinion di situ ya, kemudian putusannya keluar, tapi hakim berikutnya itu sudah semacam ada keharusan untuk mengacu pada jurisprudensi itu. Tentu saja putusan-putusan pengadilan di sana itu adalah yang berkualitas ya, karena mereka memang memiliki sejumlah program agar punya putusan hakim di berbagai wilayah itu yang berkepastian hukum, berkualitas, memberikan keadilan, semacam itu ya. Kalau di kita itu masih ada persoalan, oleh karena itu misalnya masih ada gerakan-gerakan dari teman-teman gerakan masyarakat sipil ya, Komnas Perempuan termasuk, menginginkan agar proses persidangan terutama di level kasasi itu terbuka kepada publik. Karena selama ini sering kita nggak tahu apa yang terjadi. Misalnya judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam proses persidangannya. Tiba-tiba lahir putusan-putusan yang tidak mengakomodasi rasa keadilan publik. Kayak gitu. Prof. Sulis, bicara tentang social legal studies, apa sih yang dipelajari? Ruang lingkup dari social legal studies itu apa? Ya, terima kasih. Kita mesti membuka ke belakang bagaimana epistemologi hukum bicara soal studi hukum ya. Sebenarnya menurut epistemologi itu, ilmu hukum itu ranahnya ada dua. Yang pertama adalah studi doktriner yang kita bisa mempelajarinya melalui terutama hukum perdata, hukum pidana, hukum acara. Jadi sarjana hukum keluar dari fakultas hukum harus menguasai semua itu ya. Nah, tetapi sebenarnya ada tantangan ke depan, bukan hanya tantangan ke depan, para founding fathers, mothers dari ilmu hukum sejak zaman res school dulu, itu memandatkan sarjana hukum juga harus paham masyarakatnya, masyarakat dan kebudayaannya. Selalu ada pelajaran tentang hukum dan masyarakat, apapun judulnya ya. Saya membaca bukunya Profesor Boy Marjono. Beliau pun juga mendapatkan itu pada waktu beliau masih sekolah di Fakultas Hukum. Demikian pula guru-guru yang lebih senior, Prof. Iromi, Prof. Gandhi, dan lain-lain ya. Jadi kuliah hukum dan masyarakat itu ada sejak zaman dulu kelahiran studi hukum dari Res School sampai Fakultas Hukum hari ini. Dan itu juga dikatakan oleh Paul Scholten, salah seorang bidan dari sekolah hukum pada waktu itu. Nah, jadi studi hukum itu di samping ada ranah pertama, ada ranah kedua, yaitu studi tentang kenyataan hukum. Nah, itulah yang disebut sebagai social legal studies. Kalau di Eropa, di Inggris, kalau di Amerika namanya Law and Society, kalau di Fakultas Hukum UI namanya Hukum Masyarakat dan Pembangunan ya. Nah, jadi bahasa Indonesianya katakanlah hukum dan masyarakat. Apa saja di situ? Ada antropologi hukum, sosiologi hukum, politik hukum, gender dan hukum, macam-macam. Jadi sebenarnya social legal studies itu adalah payung atau rumah besar bagi studi-studi yang tadi saya sebut itu. Jadi bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat ya, bagaimana warga masyarakat itu
merespon hukum, mereka mematuhi atau tidak mematuhi. Nah, dan itu mengapa, itu ada di situ sebenarnya, ada di ranah socio-legal studies melalui berbagai macam perkuliahan tadi itu. Letaknya di sistem hukum, letaknya di studi hukum kita di mana, Prof? Nah, sebenarnya hari ini terlebih tantangannya bagi para sarjana hukum kita adalah mereka tidak cukup hanya punya knowledge yang bagus tentang studi hukum doktriner, berketerampilan dalam beracara, tetapi mereka dituntut untuk, karena soal-soal digitalisasi ini, memahami masyarakat gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak terjawab hanya dengan studi normatif. Apalagi kalau pakai perspektifnya itu positivisme hukum yang sudah dari abad 15 ya. Sekarang udah abad 21 kan. Nah, jadi mereka membutuhkan pengetahuan tentang masyarakat. Sebagai contoh, studi-studi tentang hukum dan masyarakat di berbagai negara di luar Eropa Barat, di luar Amerika ya, itu adalah tokoh-tokoh besar di orang-orang Barat yang studi hukum ya. Jadi yang ahli hukum Thailand, ahli hukum Indonesia dan lain-lain itu adalah tokoh-tokoh besar dalam bidang constitutional law, labor law, penal law dan lain-lain. Tapi mereka mengatakan kami ini double box legal scholar. Di samping dia punya keahlian dalam bidang-bidang hukum utama itu, tetapi mereka juga mempelajari studi tentang hukum dan masyarakat di berbagai negara itu. Nah, nanti kalau kita sudah jadi ASEAN, masyarakat ASEAN, udah kan sekarang masyarakat ekonomi ASEAN, lawyer-lawyer boleh beroperasi di berbagai negara ASEAN, seperti juga di Uni Eropa hari ini. Bagaimana kalau misalnya lawyer-lawyer yang bukan orang Indonesia lebih paham hukum Indonesia, hukum waris, hukum perkawinan, hukum pengelolaan sumber daya hutan, dan lain-lain. Lalu kita tidak mempersiapkan para sarjana hukum kita untuk mempelajari bagaimana hukum yang ada di masyarakat itu, kita akan kerugian besar menurut saya. Yeah. Jadi disitulah social legal studies itu dibutuhkan. Ini bukan untuk menjawab kita nggak perlu hukum kan, Prof? Oh, sama sekali tidak. Tapi ketika kita melihat hukum itu tidak mencapai targetnya, atau hukum itu ada kurangnya, disinilah socio-legal studies mempunyai cara pandang yang berbeda untuk membantu hukum itu sendiri untuk kembali pada tracknya yang seharusnya kan, Prof? Betul, jadi itu kata membantu itu baik sekali ya. Jadi saya mau menggunakan bahwa socio-legal studies ini sungguh sangat memperkaya studi hukum itu sendiri. Jadi kalau ada yang tidak bisa dijawab melalui teks, apalagi karena teks itu ketinggalan zaman, masyarakatnya terus berubah, maka seorang sarjana hukum, baik dia seorang scholar maupun praktisi hukum, jaksa, hakim, polisi, lawyer, itu mereka sangat bisa melakukan analisis hukum melalui pendekatan socio-legal studies, dan mereka bisa memperkaya pemahamannya sehingga mereka akan melahirkan, kalau hakim, putusan-putusan yang sangat merespon keadilan warga masyarakat. Itu gunanya. Walaupun doktrinal peraturannya masih mengunci, tapi hakim dapat membuat satu putusan yang menyentuh keadilan. Iya. Dulu saya ingat guru-guru saya seperti Prof. Iromi, Prof. Gandhi Lapian ya, itu mereka mengatakan di dalam pelajaran-pelajaran di Fakultas Hukum, dosen-dosennya itu mengajari soal res finding. Jadi temuan-temuan hukum. Nah, itu nggak akan bisa dapat res finding itu kalau sarjana hukum itu sangat black letter di dalam memandang hukum. 1 + 1 sama dengan 2. Itu kurang bisa menjelaskan mengapa persoalannya itu terjadi gitu. Iya. Tapi memang quote and quote agak terbentur ya, Prof, ketika hakim pun ingin mencari keadilan, tapi peraturan yang tertulisnya begitu. Iya. Ya, dia juga nggak bisa berbuat apa-apa kan. Yang ada hakimnya akan dibilang putusannya misal ultra petita, di luar wewenang, di luar yang dimintakan. Akhirnya putusannya itu oleh pengadilan yang lebih tinggi bisa digugurkan juga. Memang dilematis ya, Prof. Tapi
sedikit saya berpikir social legal studies ini adalah untuk mengembangkan Ya. pikiran-pikiran kita Ya. yang mungkin terfokus pada teks, Iya. agar semoga suatu saat sarjana-sarjana hukum kita bisa breakthrough itu semua Iya. dan menciptakan hukum yang lebih baik Iya. secara tertulis juga, Iya. sesuai peraturan perundang-undangan juga. Iya, itu kan menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini kita bisa identifikasi. Mereka banyak kecewa dengan produk-produk kebijakan, produk-produk hukum dari parlemen, ya, kemudian juga putusan-putusan pengadilan. Masyarakat itu sangat harus direspon rasa frustrasinya, kekecewaannya terhadap mengapa hukum yang dibuat bukan yang kami butuhkan, tetapi yang kami butuhkan justru tidak dibuat, dan putusan pengadilan juga tidak merespon apa yang kami inginkan. Bukan hanya inginkan sebetulnya, kalau masyarakat kehilangan ruang hidupnya, ya banyak sekali contohnya, karena konflik-konflik agraria di Indonesia ini luar biasa besarnya gitu ya. Tentu saja mereka akan kecewa pada putusan-putusan yang tidak mengakomodasi, yang mengabaikan pengalaman-pengalaman mereka. Oleh karena itu hakim sangat memerlukan studi tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bagaimana pengalaman masyarakat dalam berhukum itu. Itu sih. Prof. Sulis, faktanya sarjana hukum atau sarjana apapun memahami nggak sih social legal studies itu? Iya. Kalau kita melihat bagaimana kurikulum Fakultas Hukum dari Sabang sampai Merauke ya, rasanya sih defisit kuliah-kuliah social legal studies ya, antropologi hukum, politik hukum, psikologi hukum yang padahal sangat dibutuhkan itu ya, dan social legal studies sendiri itu rasanya kurang. Misalnya di Fakultas Hukum UI cuman ada satu kuliah wajib fakultas yang judulnya Hukum dan Masyarakat ya. Itu. Jadi sukar untuk diharapkan bahwa mereka cukup memiliki pengetahuan tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat itu. Salah pengertiannya dari sisi teori atau metodologi? Nah, ini juga penting untuk dibicarakan ya soal salah pengertian. Sering mereka bilang bahwa social legal studies itu adalah studi hukum empirik saja. Jadi dan itu adalah milik orang FISIP gitu kan ya. Nah, sebetulnya itu salah pengertian. Karena social legal studies itu juga studi tentang jantungnya ilmu hukum, dari konstitusi, berbagai macam peraturan perundangan sampai yang paling bawah peraturan desa. Jadi para peneliti atau scholar dari social legal studies ini melihat apa kata hukum di dalam teks terkait dengan permasalahan yang sedang dia teliti atau dia kaji itu. Kemudian dia melakukan kritisi terhadap teks-teks itu juga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritikal, apakah teks itu cukup merespons kebutuhan warga masyarakat atau tidak, apakah teks itu menguntungkan, merugikan siapa, dengan cara bagaimana. Itu mereka semua lakukan kajian terhadap teks itu. Namun mereka tidak berhenti di studi tentang teks, melainkan mereka ingin lanjut bagaimana teks-teks itu bekerja di dalam realita. Artinya begini, bagaimana teks-teks itu dipahami oleh warga masyarakat dan oleh aparat penegak hukum sendiri. Jadi salah satu studi yang penting di dalam social legal studies itu adalah studi tentang putusan pengadilan. Nah, itu kalau putusannya perkaranya sudah lewat, maka yang bisa dipelajari adalah dokumennya. Tapi kalau perkaranya masih berlangsung, sangat dianjurkan bagi para mahasiswa hukum maupun siapa saja untuk pergi ke persidangan, mendengarkan apa yang terjadi dalam sidang itu. Jadi diskusi, debat di meja hijau itu, apa yang dilihat, didengar, diamati, diperhatikan, itu semua adalah data bagi seorang social legal scholar gitu. Jadi sebenarnya
salah untuk mengatakan bahwa social legal studies itu adalah miliknya orang ilmu sosial yang sok-sok masuk soal hukum gitu. Itu enggak. Di seluruh dunia semua social legal scholar itu ada di bawah atap Fakultas Hukum sebenarnya. Gitu. Dampaknya terhadap salah pengertian terhadap social legal studies ini Ya. apa sih, Prof? Seperti yang tadi bilang kan, Ya. ini sebenarnya bukan milik hukum. Ya, nah kita mungkin bisa lihat secara nyata bagaimana misalnya ya menurut pengalaman saya sendiri. Jadi ada saja putusan-putusan Mahkamah Agung ya yang dibuat eksaminasi publik lagi terhadap putusan itu karena dirasa tidak adil ya. Jadi ada beberapa tuh, misalnya sudah lama Komnas Perempuan mengajak pakar-pakar termasuk juga hakim ya untuk menguji lagi putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan dari masyarakat sipil ketika ada 2 perda yang melarang perempuan keluar malam, melarang warga masyarakat keluar malam. Itu di 2 daerah ya, di Bantul dan di Tangerang ya. Banyak sekali dalam putusan itu reason hakimnya itu buat kami sangat tidak realistis, sangat tidak faktual. Karena melarang perempuan keluar malam itu yang rugi justru adalah perempuan-perempuan miskin. Karena mereka harus, semakin miskin mereka semakin harus bekerja. Tapi juga misalnya mahasiswa yang harus kuliah malam atau belajar malam atau banyak pekerja pabrik yang harus keluar malam dan lain-lain, itu akan menjadi bisa dikriminalisasi gitu. Lalu berikutnya belum lama ini juga Komnas Perempuan mengajak tokoh-tokoh itu melakukan eksaminasi publik terhadap putusan Mahkamah Agung yang menghapuskan SKB 3 Menteri yang tidak membolehkan sekolah-sekolah memaksa dan mewajibkan anak-anak sekolah untuk pakai seragam dan simbol-simbol agama tertentu. Padahal itu sudah ditunggu oleh warga masyarakat lama sekali karena sudah banyak persoalan-persoalan yang lumayan serius di masyarakat semacam itu. Tentu saja eksaminasi publik tidak ada kekuatan hukumnya, tetapi di situ ada kekuatan sosial, politik, tekanan masyarakat yang merasa resah dan mereka melakukannya itu gitu. Itu kenapa begitu? Karena para penegak hukum dari proses-proses persidangan itu barangkali kurang bisa memahami tentang bagaimana hubungan hukum dan masyarakat. Disitulah diharapkan social legal studies ini bisa mengcrack sesuatu yang selama ini tidak ada atau tidak dilihat. Yang diharapkan nantinya dapat terjadi perkembangan yang baik untuk hukum Indonesia ya, Prof. Begitu. Prof. Sulis. Ya. Mengapa sarjana hukum zaman sekarang dan yang di masa akan datang perlu pengetahuan plus-plus tentang social legal studies ini? Ya, terima kasih. Mungkin banyak teman-teman hukum yang sedang membaca bukunya Richard Susskind ya. Ada beberapa, tapi yang saya baca itu adalah Tomorrow's Lawyer sama The End of Lawyers yang mengatakan bahwa temuan digital yang bentuknya paling kelihatan itu adalah artificial intelligence itu akan menggantikan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan konvensional yang kegiatannya itu adalah repetisi dan bisa diduplikasi oleh mesin ya. Kan kita lihat di dalam bidang kedokteran misalnya ya, kita nggak usah ketemu dokter kalau kita sakit, kita bisa komunikasi, kemudian obatnya bisa datang ke rumah kita, atau di rumah kita sendiri kita bisa memeriksa darah dan saturasi dan lain-lain dengan alat-alat sederhana dan ya. Sudah terjadi sekarang dan ya, sudah terjadi sekarang dan dalam banyak bidang juga itu sudah kita lihat. Dalam bidang hukum, apakah tidak terdampak dengan soal-soal ini? Sangat terdampak. Jadi, Susskind bilang, itu artificial intelligence itu bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan, misalnya adalah kenotariatan,
yang ada template-templatenya gitu ya, itu gitu. Kemudian juga pekerjaan lawyering. Sudah di depan mata barangkali digital lawyering itu. Jadi bagaimana orang berperkara tidak harus menghabiskan berjuta-juta dolar gitu ya. Orang tinggal beli aplikasi, dia klik-klik, dia kemudian dapat legal opinionnya gitu ya. Digital lawyering artinya ketemu lawyer tetap barangkali ya, tetapi dalam situasi yang terbatas. Nah, itu menjadi tantangan karena menurut World Economic Forum juga ada 1.000 pekerjaan konvensional hilang, tetapi ada 1.500 pekerjaan baru berbasis digital yang menunggu. Nah, ini jadi para sarjana hukum harus juga mengantisipasi ini, bagaimana membuat dirinya menjadi berpengetahuan atau menjadi lawyer plus ini gitu. Jadi mereka harus menciptakan apa-apa yang kira-kira mesin nggak bisa gantikan. Jadi bagaimana lawyer bisa memberikan layanan yang terbaik. Bagaimana dia bisa memberi layanan terbaik kepada klien kalau dia tidak belajar tentang manusia, tentang masyarakat, tentang kebudayaan, semacam itu. Nah, itu tantangannya jadinya. Dan saya kira kalau sekarang ini kan lawyer dan kliennya itu seperti mesin. Hubungannya sudah dibatasi oleh hukum acara ya, sangat ketat, nggak bisa ada kelonggaran-kelonggaran dan fleksibilitas. Tapi kalau dia belajar tentang ini semua, tentu saja breakthrough, terobosan-terobosan harus bisa dibuat. Dan ini yang diharapkan lawyer, jaksa, polisi, hakim ya. Saya ada kerisauan juga nih. Kemarin saya diskusi dengan mahasiswa soal restoratif justice. Tentu saja untuk perkara-perkara yang keperdataan, perkara-perkara yang pidana mungkin tipiring ya, yang ringan-ringan itu tentu bisa, sehingga itu akan lebih memudahkan proses-proses persidangan, tidak harus numpuk-numpuk perkara ya. Tapi kalau untuk soal hak asasi manusia, saya kira itu tidak bisa. Misalnya kekerasan seksual sampai perkosaan sampai itu saya kira nggak bisa di restoratif justice karena kekerasan seksual itu misalnya kejahatan kemanusiaan, jadi korbannya bisa hilang nyawanya, kehilangan masa depan, trauma seumur hidup, cacat seumur hidup, itu kan nggak bisa di restoratif justice. Nah, ini kan nggak bisa dipahami oleh mereka yang cara berpikirnya itu sangat positivis gitu kan. Nah, disitulah kiranya studi sosiolegal atau hukum dan masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk masa depan. Berkaitan sama restoratif justice, Prof, memang ada peraturan dari kepolisian kita yang tetap mengutamakan restoratif justice. Dan itu untuk sengketa-sengketa yang memang mungkin bisa dilakukan perdamaian secara keperdataan. Ya, contohnya kayak penipuan. Penipuan diadakan mediasi antara pelapor dan terlapor. Jika memang uangnya dikembalikan atau barang yang sudah diambil dikembalikan, itu bisa didamaikan. Gitu. Tapi memang tetap ada perkara-perkara yang tidak ada nilai keperdataannya, tetap harus dilanjutkan prosesnya, Prof. Gitu. Nah, setuju itu. Tantangannya, Prof, ketika itu kan harapan kita, sarjana-sarjana hukum, aparat-aparat penegak hukum kita mengerti social legal studies. Nah, bagaimana cara mereka mengerti social legal studies ini? Mereka harus belajar ya tentang social legal studies, dan ini sebenarnya sesuatu yang kami di Fakultas Hukum UI bidang studi hukum masyarakat dan pembangunan ini sangat berbahagia karena pimpinan Fakultas Hukum saat ini memberikan ruang kepada kami untuk mendirikan peminatan baru di bawah program Magister Ilmu Hukum yang diberi nama Social Legal Studies atau Hukum dan Masyarakat. Jadi kami berharap teman-teman hukum, praktisi maupun dosen-dosen itu bisa memanfaatkan sekolah di S2 peminatan Social Legal Studies ini gitu ya. Dan disitulah upaya setidaknya yang bisa kami buat. Karena bagaimanapun studi tentang hukum dan masyarakat ini sudah dimandatkan oleh para founding fathers, mothers pada masa yang lalu di Fakultas Hukum. Misalnya kita lihat Mr. Supomo yang beliau juga
adalah salah satu founding fathers bangsa Indonesia ya, yang pernah menjadi rektor di UI pada waktu itu, mengatakan bahwa Universitas Indonesia itu harus mengejar ketinggalan supaya bangsa Indonesia itu bisa merebut kembali kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu artinya apa? Jadi universitas itu harus selalu merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat ke depan, termasuk merespon kebutuhan keadilan. Dan itulah yang selalu menjadi keresahan kami, dan kemudian kami mewujudkannya di dalam bentuk membuat peminatan baru ini. Oke. Gitu. Siapa aja yang bisa ikut, Prof? Ya. Aparat penegak hukum atau Ya. orang-orang yang bukan sarjana hukum bisa ikut Ya. peminatan socio-legal studies ini? Ya, jadi yang sebetulnya mereka yang membutuhkan pengetahuan socio-legal studies ini adalah tentu saja legal scholar, para dosen, para peneliti hukum ya, tapi juga praktisi hukum, hakim, jaksa, polisi, tentu saja pengambil kebijakan di bidang hukum, di pemerintahan, lalu juga teman-teman di gerakan masyarakat, LBH, mereka terlebih lagi karena mereka selalu berhadapan dengan masyarakat kan. Mereka juga kita tahu ya memberikan pengabdiannya yang luar biasa. Di wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang menginisiasi memberikan bantuan hukum tanpa ada organisasi resmi. Negara juga nggak tahu mereka melakukan itu semua gitu ya. Nah, itu mereka membutuhkan pengetahuan socio-legal studies. Tapi tadi kembali ke soal studi hukum interdisiplin, tentu saja sarjana non-hukum juga penting belajar tentang socio-legal studies ini. Mereka juga harus berpengetahuan hukum. Mengapa begitu? Ada survei yang dilakukan oleh Commission on Legal Empowerment 2008-2009. Kami menggunakan survei itu untuk membuat strategi nasional pertama kali di bawah Bappenas ya. Jadi dikatakan bahwa ada 4 miliar orang di seluruh dunia, sebagian besarnya adalah perempuan, hidup dalam kemiskinan bukan karena persoalan ekonomi semata, tetapi karena mereka terlempar dari akses keadilan. Jadi tidak tersedia hukum yang baik, kemudian masyarakat dibiarkan buta hukum. Kalau masyarakat buta hukum itu dia tidak bisa melindungi dirinya kalau berhadapan dengan soal hukum, takut, gampang diperas dan lain-lain gitu kan. Tidak tahu juga haknya apa. Tidak tahu haknya apa gitu ya. Nah, mereka juga tidak memiliki akses kepada identitas hukum, tapi diam saja. Surat lahir, KTP, dan lain-lain. Kita lihat di masa pandemi, orang-orang yang diberi bantuan sosial, diberi vaksin, itu kan yang punya KTP lebih dulu. Nah, kemudian juga akses kepada bantuan hukum yang sangat sukar, kurang mendapat perhatian dari pusat gitu ya. Nah, banyak lagi parameternya untuk membuat orang-orang yang hidup di dalam kemiskinan ini bisa dipulihkan hak-haknya melalui hukum. Jadi cara-caranya orang hukum mengentaskan kemiskinan ada di sana gitu. Jadi ini persoalan orang hukum ternyata kemiskinan itu, dan itu jadi seperti wake up call bagi para yuris ya, survei itu. Saya akan mengatakannya demikian. Jadi semua orang butuh pengetahuan soal berhukum ini. Sarjana hukum terutama, dan juga sarjana non-hukum, supaya mereka bisa melakukan pembangunan hukum, mengatasi melalui pilar-pilar yang tadi saya sebut, kemiskinan, ketidakadilan di wilayahnya masing-masing, kalau mereka sudah belajar S2 dari Social Legal Studies ini. Jadi semacam proses ya, Prof? Iya. Kita tidak sekarang ini akan berubah, tapi lewat Social Legal Studies ini, perlahan-lahan yuris maupun orang-orang non-hukum mengerti tentang hukum dan masyarakat. Diharapkan Indonesia di masa depan memiliki hukum yang baik dan lebih adil. Lebih adil dan berkeadilan. Maksudnya. Iya. Prof, tadi saya sempat dengar tuh dan kaget juga. Mau ada jurusan Socio Legal Studies di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Iya. Iya. Apa tuh, Prof? Iya, aku senang sekali ya. Dan dalam kesempatan ini mau bilang terima kasih pada pimpinan Fakultas Hukum hari ini ya. Adanya kalau di S1 kan di bidang hukum masyarakat dan pembangunan, mereka punya
kami punya berbagai perkuliahan yang tentunya Saudara Albert juga sangat dekat dengan kuliah-kuliah itu ketika kuliah ya. Nah, sekarang kami ingin membuatnya di S2 di bawah ya? Magister Ilmu Hukum. Oke. Menjadi suatu peminatan. Oke. Ya. Akan mendapat gelar magister hukum berarti? Iya. Bagi mereka yang bukan sarjana hukum, mereka akan mengikuti matrikulasi untuk beberapa kuliah gitu. Berarti bisa diikuti oleh yang non sarjana hukum Iya, ya untuk iya. mengambil S2 Iya. ini. Dengan syarat harus ikut matrikulasi ya. Ya. Yang diajarinnya apa aja, Prof? Nah, semoga saya hafal ya. Jadi ini karena berinduk di Magister Ilmu Hukum, ada kuliah wajib fakultas seperti teori hukum, isinya tentu adalah teori hukum dan social legal studies ya. Lalu ada filsafat hukum, ada politik hukum, metode penelitian hukum, di dalamnya pasti ada metode penelitian social legal ya. Lalu juga ada pelatihan menulis artikel jurnal, karena itu kewajiban ya. Itu semuanya terstruktur dalam kuliah-kuliah wajib fakultas. Setelah itu ada kuliah yang core dari social legal studies. Disitulah kami bereksperimen berdasarkan kuliah yang ditempuh oleh para dosen di bidang studi kami itu, juga pengalaman-pengalaman mereka melakukan penelitian dan publikasi sebegitu jauh, maka kami merumuskan berbagai perkuliahan, misalnya tentang rule of law dan pengadilan ya, itu ada kuliahnya tersendiri. Lalu tentang hukum, keadilan dan globalisasi, karena kita akan melihat bagaimana hari ini hukum internasional itu tidak bisa dihindarkan lagi karena orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu kan? Dan orang bermigrasi ini harus dilindungi tetap hak-hak dasarnya, tidak boleh didiskriminasi karena beda ras, beda bangsa, beda etnis, beda agama dan lain-lain gitu. Itu nggak bisa lagi gitu kan hari ini. Kemudian juga ada kuliah tentang studi pluralisme hukum. Ini juga masih menyangkut soal bahwa hukum negara bukan satu-satunya hukum yang memonopoli perilaku kita. Sungguh pun hukum negara itu sangat kuat mencengkeram kita. Kalau kita berbuat salah, polisi langsung datang ke depan rumah kita. Tetapi di dalam kenyataan sehari-hari selalu ada hukum-hukum lain, hukum adat, hukum agama, atau percampuran di antaranya gitu. Ada hukum kebiasaan, juga percampuran antara hukum negara dan hukum adat, percampuran hukum negara dan hukum agama. Dan hari ini kita lihat bagaimana hukum internasional terutama untuk bidang-bidang hak asasi manusia ya, lalu juga good governance itu sangat menjadi hukum yang mengintroduksi nilai-nilai bersama. Jadi kita sebagai warga global ini terikat satu sama lain karena memiliki nilai-nilai yang sama dalam bidang HAM, dalam bidang good governance dan juga pelestarian lingkungan karena kita terkena imbas dari climate change ya. Itu. Kemudian ada teori dan praktek penyelesaian sengketa dari perspektif budaya. Selama ini kan sarjana hukum belajarnya tentang sengketa dari sisi hukum, tapi kami akan melihat bagaimana perspektif budaya dalam berbagai sengketa antar orang, kemudian orang dan lembaga semacam itu ya dari perspektif kebudayaan. Lalu juga ada kuliah tentang hukum dan masyarakat dari perspektif ekonomi. Bagaimana kebijakan-kebijakan untuk masyarakat itu bisa dihitung mana yang menguntungkan, mana yang merugikan secara ekonomi. Lalu juga ada kuliah tentang gender dan hukum. Nah, gender dan hukum ini di UI menjadi suatu keistimewaan karena kami tahun 92 melahirkan Prof. Iromi ya yang membidani itu, melahirkan kuliah ini, kemudian didiseminasi ke berbagai fakultas hukum di seluruh Indonesia. Hari ini sekiranya lebih dari 75 fakultas hukum memiliki kuliah gender dan hukum itu seperti yang ada di UI. Jadi kami akan mengupdate kuliah-kuliah persoalan-persoalan tentang perempuan dan hukum
yang hari ini, dan itu akan sangat menarik sekali ya. Kemudian ada kuliah tentang hukum adat dari perspektif kekinian. Nah, ini menjadi penting karena kuliah hukum adat yang bahkan menjadi kuliah wajib di seluruh fakultas hukum itu mendapatkan banyak kritikan karena adat itu seperti diajarkan dalam ruang-ruang kosong gitu, dalam ruang-ruang yang tidak berubah. Padahal hukum adat itu berubah, menyusup, bahkan sampai ke hukum internasional sendiri diadopsi. Kalau kita mengenal ADR, Alternative Dispute Resolution, itu sama sekali adalah nilai-nilai dan forum adat gitu. Nah, jadi di perspektif kekinian ini, para sarjana hukum harus paham apa yang kau sebut adat itu adalah sesuatu yang sangat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat gitu. Ini yang jujur ya, kayaknya 15 tahun lalu saya sarjana hukum sangat minim sekali belajar itu. Belajar tentang gender, belajar tentang pluralisme, belajar tentang adat dalam perspektif yang kekinian. Mungkin cuma 10% kali ya, atau di bawah 10% dari semua teori-teori hukum yang kita pelajari. Gitu, kesempatan yang bagus banget ya ketika hukum berevolusi. Bukan hukum ya, studi hukum berevolusi sedemikian rupa sampai sekarang kita bisa punya perspektif yang beda. Berapa SKS, Prof? Oh, SKS-nya 40. 40 ya? Ya, saya agak lupa pembagiannya ya. Kalau nggak salah yang kuliah wajib fakultas itu 18, yang kuliah Social Legal Studies-nya 22. Nah, bagaimana kami merancang kuliah ini mungkin juga penting untuk diceritakan. Kami itu berjejaring juga dengan para ahli Social Legal Studies di berbagai negara. Jadi mereka itu sangat memberi perhatian pada Indonesia juga. Tentu saja karena mereka juga studi tentang Indonesia. Jadi nanti ada banyak dosen tamu di berbagai perkuliahan itu yang dari mancanegara ya. Ada dari Leiden, ada Profesor Adrian Bettner, ada dari Amsterdam. Tentu saja guru saya Profesor Kebet Benda Beckman, lalu juga ada Profesor Melissa Crouch dari Australia, lalu juga ada Profesor Masami Tachibana. Beliau itu sekarang kebetulan menjadi rektor di Universitas Kyoto Bunkyo. Lalu juga ada 2 lagi dari India, Profesor Amalendu Joytishi, lalu ada Profesor Pampa Mukherjee. Kemudian juga ada, maaf kalau saya terlewat ya, tapi juga ada tokoh-tokoh Social Legal Studies di universitas di Indonesia, di UGM. Ada Dr. Ricardo Simarmata, Dr. Herlambang, lalu juga ada Dr. Widodo dari UNRAM yang akan ikut mengajar filsafat hukum. Nah, itu semua di samping kami di Fakultas Hukum. Jadi ini juga pengajarnya lintas disiplin, bukan hanya bidang studi hukum dan masyarakat juga, tapi berbagai bidang lain yang ada di Fakultas Hukum UI. Jadi kami senang sekali itu interdisiplinaritas itu betul-betul muncul di dalam kurikulum ini nanti. Ini yang pertama ya, Prof? Magister Hukum Social Legal Studies ini? Pertama di Indonesia, saya kira. Pertama di Indonesia ya? Iya. Hopefully semuanya sesuai harapan. Iya. Tujuannya apa, Prof? Tujuan ini semua adalah memperkaya para sarjana hukum dan non-hukum dengan pengetahuan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, bagaimana hukum berelasi dalam masyarakat, gitu. Baik. Seru ya, Prof? Seru ya, senang sekali. Prof Sulis, ini luar biasa banget. Saya bisa belajar, walaupun pada kesempatan yang sedikit ini, tentang Social Legal Studies. Prof, semangatin dong. Baik sarjana hukum maupun yang bukan sarjana hukum untuk mau belajar Social Legal Studies. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya yang keren ini. Social Legal Studies itu sangat penting untuk menjadi jendela bagi kita untuk melihat bahwa tidak ada satu bidang apapun dalam kehidupan masyarakat yang tidak ada aspek hukumnya. Jadi hukum ini sebenarnya adalah determinan faktor bagi banyak persoalan. Kan selalu kalau ada masalah gitu kita lihat hukumnya bilang apa gitu kan. Nah, itu satu hal. Tapi bagaimana hukum itu dipelajari melalui
kurikulum, ruang-ruang perkuliahan itu adalah hal yang mesti kita selalu pikirkan ulang, karena perkembangan ilmu pengetahuan hari ini di ranah global itu adalah interdisiplin. Jadi di berbagai universitas lain di mancanegara sana sudah lama ada kuliah law and technology, law and science, atau law and health science, macam-macam ya. Nah, di kita itu masih ada kendala-kendala, tembok-tembok yang sangat tinggi yang membatasi bahkan antar prodi, antar fakultas gitu ya. Padahal sebenarnya hukum itu sangat bisa digunakan untuk menjelaskan banyak persoalan. Misalnya soal korupsi. Orang pidana belajar korupsi dari legal text, dari putusan-putusan pengadilan. Tapi pembuktian dari korupsi yang terjadi dalam pembangunan jembatan, pembangunan jalan, gedung, dan lain-lain, itu adanya di teknik sipil. Jadi seharusnya orang yang mau studi tentang korupsi, hukum, dibolehkan belajar kepada orang teknik sipil, ambil kuliah tertentu di sana. Sebaliknya orang teknik sipil juga boleh belajar kuliah tertentu di hukum pidana supaya dia bisa paham. Demikian juga orang yang belajar kedokteran forensik. Sudah ada tuh profesor di FKUI yang S3-nya adalah ilmu hukum pidana ya. Nah, semacam itu. Jadi apakah kita masih mau menutup mata dari kenyataan-kenyataan warga masyarakat ini, dunia ini membutuhkan perubahan berpikir di dalam melihat hukum, di dalam belajar hukum. Kalau saya sih mau bilang, kami nggak mau ketinggalan. Karena itu adalah suatu kewajiban moral dari kita sebagai ilmuwan di universitas untuk merespon kebutuhan keadilan yang ada di masyarakat. Kalau kita tidak mau terbuka, itu suatu kerugian besar bagi bangsa ini menurut saya. Jadi saya ingin memberi semangat kepada semua orang yang mendengarkan atau melihat acara ini ya. Marilah kita mau berpikir terbuka. Interdisiplinaritas itu juga sudah harus direspon oleh ilmu hukum, kurikulum hukum, agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia 2045, bangsa Indonesia yang besar dan berkeadilan. Nggak cukup hanya makmur secara ekonomi, tetapi kita tidak memiliki rasa aman, tidak paham hak-hak dasar kita, gitu, tidak mendapatkan keadilan, itu bukan bangsa yang sempurna ya. Kemudian juga kita mau melihat Indonesia ada kan sepanjang zaman. Nah, untuk itulah bagian kita, para sarjana hukum, para praktisi hukum, harus paham bagaimana relasi hukum dan masyarakat. Saya kira itu. Dapat ilmunya, dapat gelarnya ya. Iya. Iya. Prof. Sulis, Ya. terima kasih untuk waktunya kita belajar tentang Socio-Legal Studies. Buat teman-teman yang ingin mendalaminya, terbuka kesempatan ya untuk mengambil Magister Hukum tentang Socio-Legal Studies. Cari informasinya, Ya. Teman-teman pasti bisa dapat. Dan semoga kehadiran kami berdua tentang Socio-Legal Studies ini memberikan banyak wacana, pemikiran, Ya. dan juga harapan untuk kebaikan Indonesia dan hukum di masa yang akan datang. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bro. banyak. Terima kasih. Bye ya, sampai jumpa.